Mohon izin untuk segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bidang PSMP, Ibu Dr. Widarti Sri Widarti MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Struktural LPMP Jawa Tengah, Bapak narasumber kita, Bapak Yuli Hartanto SE MSI. Beliau adalah Kasih Supervisi Bidang PSMP LPMP Jawa Tengah. Teman-teman pekerja kami, teman media Iswara, PTP, dan staf yang saat ini bergabung dan mendukung kesuksesan acara supervisi dalam rangka pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Tegal. Serta yang saya banggakan Ibu dan Bapak pengawas baik SD, SMP, SMA, SMK se-Kota Tegal. Alhamdulillah pada siang ini kita bertemu lagi pada hari kedua. Kalau hari pertama kemarin Ibu dan Bapak belajar bersama tentang verbal. Nah, sekarang lanjutannya bagaimana tindak lanjut verbal itu akan dibahas pada BIMTEK hari kedua, membahas tentang supervisi dalam pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan. Ibu Bapak yang saya hormati, acara ini akan berlangsung kurang lebih sampai pukul 16 dan nanti akan disampaikan materinya oleh Pak Yuli Haryanto. Ibu dan Bapak izinkan untuk awalnya saya akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah berdoa, acara ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi oleh pimpinan LPMP Jawa Tengah yang kali ini disampaikan oleh Ibu Kabid PSMP. Setelah acara pembukaan akan masuk pada materi inti, yaitu paparan tentang materi supervisi dalam rangka pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan yang akan disampaikan oleh Pak Yuli Haryanto SEMSI. Selanjutnya, Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, memberikan komentar dalam bentuk diskusi. Dan kita akhiri nanti dengan penutupan yang akan ditutup oleh Ibu Kabid PSMP. Bapak Ibu, demikian acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan tertib sehingga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baiklah, agar acara ini berjalan dengan lancar dan nantinya bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada acara yang kedua, menyanyikan, mendengarkan lantunan lagu Indonesia Raya. Untuk itu dimohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kalau nggak punya saya, kita nggak mas. Mohon maaf Bapak Ibu. Bisa nggak? Kakak punya saya. Saya sih mas.
Terima kasih, dipersilahkan duduk kembali. Ibu dan Bapak, penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu sistem yang harus dibangun yang melibatkan banyak struktur. Ya, salah satunya adalah satuan pendidikan yang harus menjaminkan mutu pendidikannya masing-masing. Ya, salah satunya yaitu dengan melakukan penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh TPMPS. Nah, pengawas sebagai salah satu pembinanya akan memberikan fasilitasi, dukungan, arahan bagaimana sekolah agar dapat memenuhi mutunya. Mutu tadi dasarnya tidak lain adalah dari standar yang ada, yaitu 8 standar nasional pendidikan. Kemarin sekolah sudah melaksanakan audit awal. Nah, kemarin juga sudah dibahas juga bagaimana sekolah atau TPMPS melaksanakan verifikasi dan validasi dari raport mutunya yang dibantu oleh para pengawas. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan hasil data mutu berdasarkan audit mutu, setelah diverval, bagaimana kelanjutannya, maka diadakanlah kegiatan supervisi dalam pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari pimpinan LPMP Jawa Tengah. Dalam hal ini yang akan menyampaikan pembukaan sambutan adalah Ibu Dr. Sriwidati MPD yang nanti dimohonkan untuk membuka acara ini secara sekaligus. Terima kasih. Monggo kepada Ibu Dr. Sriwidati MPD, waktu kami serahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Suminarsi. Yang saya hormati Bapak Ibu yang tergabung di dalam TPMPD, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah dari Kota Tegal. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas dari Kota Tegal di seluruh jenjang, baik SD, SMP, SMA, dan SMK, serta seluruh teman-teman saya bekerja, narasumber pemateri, Bapak Yuli Haryanto, Ibu Suminarsi, dan teman-teman semua panitia penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di siang yang membahagiakan ini kita bisa bervirtualia di dalam rangka melaksanakan kegiatan supervisi, pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kota Tegal. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haramanto MSI, pada siang hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang melaksanakan kegiatan pembukaan yang sama di room sebelah. Oleh karenanya beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan hal terkait informasi dan membuka kegiatan ini secara resmi. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan supervisi ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama tentang supervisi itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa supervisi adalah upaya peningkatan mutu sekolah berdasarkan data yang valid, data yang lengkap, yang komprehensif, objektif, aktual, dan tentunya yang baik. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendapatkan data tersebut, maka kemarin Bapak Ibu sudah diberikan informasi terkait kegiatan yaitu verifikasi dan validasi data hasil audit awal
yang menggunakan instrumen audit mutu yang dikembangkan oleh LPMP Jawa Tengah. Selanjutnya dalam kaitannya dengan data yang terdiri dari 8 standar tersebut, Bapak Ibu, tentunya kita harus memenuhi layanan minimal atau setelah memenuhi tentunya melakukan peningkatan dari standar tersebut. Kemudian Bapak Ibu, standar layanan minimal tentunya kita walaupun di masa pandemik ini bagaimana selalu berupaya untuk memenuhi layanan dasar, ya, itu merupakan kewajiban oleh sekolah dan itu merupakan hak, ya, hak yang harus kita penuhi, hak siswa yang harus dipenuhi oleh kita semua sebagai pengelola satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tentunya Bapak Ibu nanti akan menggunakan data tersebut untuk bahan informasi dasar melakukan pembinaan dan pendampingan kepada sekolah yang terdiri dari warga sekolah, utamanya kepada TPMPS, tim penjaminan mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya agar kegiatan tersebut efektif dan efisien, tentunya Bapak Ibu pengawas bersama-sama dengan TPMPS tentunya melakukan kegiatan merencanakan program dan kegiatan secara bersama-sama, kemudian di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu nanti mengawal program dan kegiatan yang tentunya sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian juga Bapak Ibu tentunya akan melakukan evaluasi dan tentunya melaporkan hasil kegiatan SPMI yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini di dalam rangkaian sistem penjaminan mutu pendidikan ini nanti masih ada kegiatan di akhir tahun, yaitu Bapak Ibu tentunya nanti akan melakukan audit mutu akhir. Waktunya itu kira-kira di bulan November. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian kegiatan tersebut Bapak Ibu tentunya juga berpikir di masa sekarang ini, masa pandemik ini, Bapak Ibu tentunya nanti akan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya ya di masa pandemik itu sendiri, Bapak Ibu nanti bagaimana caranya mendampingi, apa mau mendampingi secara tatap muka atau daring, itu tergantung nanti kesepakatan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tentunya nanti juga mempertimbangkan tentang letak geografis dari sekolah binaan Bapak Ibu. Bisa jadi dari rasio 1:10 itu letaknya juga antara sekolah satu dan lainnya, serta jarak dengan lokasi kantor Bapak Ibu tentunya nanti bisa jadi berjauhan, sehingga supaya efektif efisien maka Bapak Ibu nanti juga menyepakati bagaimana cara mendampingi sekolah tersebut. Kemudian jumlah sasaran yang didampingi tentunya juga bisa
lebih dari 10 kalau TPMPS di setiap sekolah itu taruhlah ada 5, kalau 10 ya 50 orang Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu juga perlu mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian waktu Bapak Ibu. Waktu di dalam melaksanakan kegiatan supervisi ini nanti waktunya juga sudah ditentukan yang secara detail nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mas Yuli Haryanto. Oleh karenanya Bapak Ibu pertimbangan-pertimbangan tersebut nanti semoga Bapak Ibu bisa menyepakati dengan cara apa yang pas dalam melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menitipkan pesan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan lembaga kami. Ini yang terakhir ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa LPMP Jawa Tengah itu saat ini ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti atau untuk maju di dalam mengikuti ajang bergengsi gitulah ya, yaitu mengikuti kantor yang memiliki predikat yang baik gitu, yaitu predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu tentunya karena kami ditunjuk maka kami nanti mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya dan mohon doa restunya. Karena untuk ditunjuk sebagai kantor yang memiliki predikat WBBM itu ada penilaian ataupun pengukuran ya. Dan penilaian itu tidak hanya yang dinilai kantor kita, tapi yang dinilai itu tentunya nanti juga stakeholder yang dilayani oleh LPMP Jawa Tengah. Siapa tahu nanti suatu saat ada Bapak Ibu yang ditanya oleh siapa maupun kapan bertanyanya, apa yang ditanyakan dan lain sebagainya. Semoga Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu rasakan selama ini tentang layanan LPMP Jawa Tengah kepada 35 kabupaten kota khususnya di Kota Tegal. Ya. Nah, semoga Bapak Ibu tentunya kita semua ingin mendapatkan predikat itu supaya lebih bersemangat lagi. Ya, Bapak Ibu, ya seperti yang sudah kita lakukan pada siang hari ini, ya. Yang kita lakukan ini merupakan upaya karena itu rapot mutu yang mestinya digunakan sebagai kegiatan rangkaian SPMI, tapi karena rapot mutu yang oleh pusat yang PMP ini belum muncul-muncul, maka kita berinisiasi atau melakukan sebuah inovasi untuk supaya tetap bisa melayani Bapak Ibu dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh LPMP Jawa Tengah. Ini salah satu bentuk layanan sebagai pertanggungjawaban kami kepada satuan pendidikan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, tentunya Bapak Ibu sesuai dengan permintaan dari panitia dan tentunya atas izin dari Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini saya buka secara resmi dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Mekaten Bapak Ibu selamat mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Widarti yang telah memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara.
ada dua hal penting yang bisa kita ambil dari paparan beliau. Yang pertama, bagaimana rangkaian dari sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan. Mulai dari audit awal, parval, kemudian melakukan didampingi oleh pengawas, yang hasilnya nanti diharapkan pada audit akhir di sekitar bulan November akan dapat terlaksana dan hasilnya meningkat dibanding dengan audit awal. Yang berikutnya mohon dukungannya, LPMP Jawa Tengah sedang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk itu mohon dukungannya. Demikian Ibu dan Bapak. Nah, sekarang saatnya pada materi yang kita tinggal tunggu-tunggu, yaitu tentang supervisi dalam pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan. Tentunya supervisi di sini bukan seperti yang dilakukan oleh pengawas saat mendampingi di sekolah. Koridornya di sini adalah dalam rangka supervisi pada penjaminan mutu pendidikan. Untuk itu kepada Bapak Kasih Supervisi, Bapak Yuli Haryanto SEMSI, sepenuhnya waktu kami serahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Mimin yang sudah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan paparan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan LPMP Jawa Tengah, Ibu Dr. Sriwidarti MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat atau TPMPD, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah untuk Kota Tegal yang kami hormati, Bapak Ibu Korwas SD, Korwas SMP, Korwas SMA, Korwas SMK, Bapak Ibu seluruh pengawas di Kota Tegal yang kami hormati pula, dan tak lupa rekan-rekan kami pekerja, dan tentunya moderator tercinta Ibu Mimin. Beliau adalah sebenarnya narasumber sesungguhnya, kalau saya itu narasumber cadangan. Beliau yang paling menguasai konten, sehingga saya tenang dan ayem ada beliau di sini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua yang telah memberikan kesempatan sehat nikmat, sehat waktu, sehat bersama-sama, sehat bahagia gitu, nggih. Tentunya merupakan wujud rasa syukur kita, nggih, sehingga dan kita berharap bahwa semoga kegiatan ini nanti bisa membawa manfaat. Oke, Dintek supervisi secara virtual ini bisa membawa manfaat, memiliki peningkatan, membawa dampak terkait mutu pendidikan di Kota Tegal khususnya. LPMP hadir di siang hari ini pada jam-jam kritis yang sudah mulai pada ngantuk, karena kami harus segera menuntaskan pula informasi ini untuk seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Ada 35 kabupaten kota Bapak Ibu, waktu kami kurang lebih sekitar 9 hari, sehingga dalam satu hari kami bisa pagi 4, siang 4 dengan verbal, 8 room, 8 Zoom Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf juga, pimpinan kami tadi diwakili oleh Bu Kepala Bidang, karena beliau juga membuka untuk kegiatan kami di room yang berbeda, di room yang lain. Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia bergabung dengan LPMP. Semoga tetap betah gitu, walaupun dengan terkantuk-kantuk gitu. Tetap betah hingga selesai pada sesi acara ini sampai dengan nanti kita selesaikan bersama-sama materi atau sesi Dintek supervisi ini. Yang jelas intinya ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus gitu ya. Tentunya nanti dengan kualitas gitu ya, kualitas diskusi yang baik membawa manfaat yang baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami untuk menyampaikan bahan paparan kami. Yap. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam paparan kami ini ada tulisan KIA model gitu ya, quality assurance ini adalah model penjaminan mutunya
model penjaminan mutu yang dikembangkan oleh LPMP Jawa Tengah, bukan punyanya LPMP ya. Kalau punyanya LPMP seolah-olah penjaminan mutu itu hanya LPMP yang punya, itu kan nggak seperti itu. Tetapi merupakan tusi kami untuk mendorong, memajukan, meningkatkan mutu pendidikan agar nanti bisa meningkat sesuai dengan standar nasional pendidikan. Berbagai cara dan berbagai langkah akan kami tempuh, tentunya dengan prosedur, dengan standar yang sudah ditetapkan. Sehingga model kami ini semuanya mengacu pada implementasi POS 8 SNP, regulasinya, undang-undangnya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita kemarin sudah mengikuti kegiatan Bintek Verval gitu nggih. Untuk kegiatan kita kali ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Verval yang kemarin sudah kita ikuti Bapak Ibu. Kota Tegal kemarin kalau tidak salah narasumbernya Pak Zainal Kabir nggih. Sehingga harapan kami beliau juga kasih pemetaan yang membidangi atau ibaratnya yang bertanggung jawab terkait kegiatan pemetaan, salah satunya verifikasi dan validasi hasil audit mutu, di mana menjadi bahan rapot mutunya gitu ya untuk Provinsi Jawa Tengah. Dan kemarin juga sudah disampaikan bahwa audit mutu itu apa, LPMP apa, saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Zainal Kabir, sehingga kami tidak mengulangi yang sana, tetapi kami akan membawa Bapak Ibu untuk lebih jauh, lebih lanjut tentang supervisi yang dikembangkan oleh LPMP Jawa Tengah ini. Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, Ibu Mimin, bahwa ini merupakan pengembangan dari model penjaminan mutunya LPMP, di mana tusinya apa ibaratnya tidak akan tumpang tindih dengan tusinya pengawas. Nganten, jadi selaras bersama-sama. Nganten. Bapak Ibu, kita lihat kembali, mohon diskusinya gitu nggih. Mungkin karena di mute mungkin bisa dengan chat. Memang sengaja oleh host di mute semua, di suaranya dinolkan semua kecuali hanya narasumber agar bisa fokus, sehingga diskusi kita ini nanti pun bisa ada hasilnya. Untuk diskusinya agar seolah-olah saya tidak berbicara sendiri, ada feedback dari Bapak Ibu. Moga-moga nanti pertanyaan-pertanyaan kami bisa dibalas dengan chat-chat Bapak Ibu di Zoom chat ini. Sehingga nanti saya tahu kira-kira gambaran Bapak Ibu kemarin itu sudah jelas belum tentang satu Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu diskusikan di hari kemarin? Bapak Ibu monggo kita lihat kemarin, kira-kira Bapak Ibu kemarin ikut kegiatan verbal itu diskusinya apa? Ya verbal, namanya verbal, mungkin ada yang seperti itu. Tetapi ternyata kemarin juga tidak hanya verbal nih. Kalau ada yang perso, mohon dibantu di chat agar saya tahu kira-kira ini Bapak Ibu ini sudah perso semua. Kami di sini posisi saya tidak ingin mengajari Bapak Ibu karena saya nanti ibaratnya salah mengajarikan berenang. Wis pinter berenang kalau diajari gitu. Ibaratnya Bapak Ibu sudah sangat familiar dan paham saya kira tentang standar nasional pendidikan, tentang kompetensi kepengawasan, sehingga kita tidak ke sana tetapi hanya menyamakan persepsi apa yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan LPMP Jawa Tengah ini untuk meningkatkan mutu, khususnya di Kota Tegal. Kalau mutunya sebenarnya seperti juga yang disampaikan oleh Bu Mimin moderator tadi, penjaminan mutu itu tanggung jawabnya siapa gitu? Apakah pengawas, apakah LPMP, apakah dinas gitu ya? Kalau berbicara tentang tanggung jawabnya jelas itu tanggung jawab sekolah. Tetapi siapa yang bisa membantu memfasilitasi sekolah kembali ke tusi masing-masing nanti akan kita lihat Bapak Ibu nggih regulasinya. Nah, baik Bapak Ibu kita lanjut nggih. Apa yang kira-kira Bapak Ibu diskusikan kemarin? Nah, terus kedua, mengapa perlu verifikasi dan validasi? Yang ketiga, apakah output dari kegiatan verifikasi dan validasi kemarin? Bapak Ibu, persepsi ini nanti akan menyambungkan. Kira-kira Bapak Ibu sudah punya gambaran belum tentang kegiatan verbal kemarin? Karena apabila Bapak Ibu kemarin itu sudah
sudah tahu kegiatannya, oh verbal kemarin ini, kemudian verifikasinya ini, outputnya yang diinginkan LPMP adalah ini, misalkan seperti itu. Sehingga verbal ini sejatinya yang melaksanakan kan bukan Bapak Ibu, tetapi sekolah. Yang melaksanakan verbal itu harusnya sekolah. Mengapa yang diundang Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu adalah pengawas sekolah yang kita minta tolong untuk menyampaikan carane memverbal gitu ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan kegiatan ini Bapak Ibu sudah kita mulai pada bulan 30 Desember 2019. Kami masih ingat, kami berkirim surat ke dinas. Karena pada waktu itu rapot mutu dari kementerian kan nggak keluar nih, gitu ya. Rapot mutu yang biasanya ada itu tidak keluar, gitu. Dengan berbagai permasalahan yang ada, ini bukan mencari siapa yang salah dan pembenarannya, tetapi bukan itu masalahnya, tapi yang jelas ada solusinya. Kira-kira solusi LPMP di sini hadir ketika menjawab tantangan kalau tidak ada rapot mutunya, apakah penjaminan mutu tidak berjalan di sekolah gitu ya. Wah, nanti bisa jadi semuanya jadi salah gitu. LPMP Jawa Tengah sudah mengembangkan penjaminan mutu ini sebenarnya sudah sejak tahun 2016 Bapak Ibu. Tetapi implementasinya tidak seluruh sekolah. Totalnya sampai 2019 itu hanya 96 sekolah. Gitu nggih, mulai dari audit mutu sampai pemenuhan mutunya dan seterusnya. Nah, di sini kita ingin mengajak Bapak Ibu tahap ini kita tahun 2020 ini inginnya seluruh sekolah kita sentuh. Seluruh satuan pendidikan di Jawa Tengah ini kita bantu tingkatkan dengan model yang sudah kita kembangkan bertahun-tahun tadi. Gitu. Jadi nanti kira-kira seperti apa nih modelnya begitu. Baik Bapak Ibu, kita sebelum jauh tentang kegiatan supervisi ini. Sekali lagi ini jam siang itu jam kritis nih. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dengan kondisi yang membahagiakan dan semuanya tentunya sehat gitu nggih. Sehingga diskusi ini nanti jadi lebih menarik. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan nggih. Nah, Bapak Ibu, kemarin kalau bisa dibersani tentang apa yang dipelajari, satu tentang penjaminan mutu melalui pos implementasi SNP. Kedua tentunya tentang verifikasi dan validasi audit mutu awal. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa LPMP sudah mengawali dengan berkirim surat meminta gitu ya, menyampaikan surat kepada seluruh dinas pendidikan kabupaten kota se-Jawa Tengah untuk sekolah-sekolah mengisi instrumen audit mutu ini. Untuk apa? Sebagai alat EDS, evaluasi diri sekolah, kan gitu ruhnya. Jadi awal tahun kemarin tanggal 30 Desember 2019 kita nyuratin ke dinas dan alhamdulillah Bapak Ibu respon luar biasa. Tanggal 15 Januari seluruh satuan pendidikan di Jawa Tengah 94% sudah mengisi instrumen audit ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi intinya pada tanggal 15 Januari seluruh sekolah, kalau 96% kan sudah seluruh sekolah, yang 6% itu mungkin macam-macam alasannya, ada yang tutup dan sebagainya. Sehingga langkah berikutnya apa kalau sekolah sudah mengisi instrumen, mengisi EDS, evaluasi diri sekolah sebagai bahan untuk rapot mutunya dalam siklus penjaminan mutu. Gitu. Langkah berikutnya hasil dari EDS tadi, ini kita olah yang mengolah LPMP gitu Bapak Ibu, sehingga jadi bahan dasar sebagai hasil rapot mutu yang diisi oleh sekolah. Ini kami paparkan melalui kegiatan FGD, Focus Group Discussion terkait dengan hasil pemetaan mutu pendidikan. Jadi hasil rapot mutu tadi sudah kita FGD-kan di seluruh dinas pendidikan kabupaten kota di Jawa Tengah. Unsurnya ada Bapeda, BKD atau DPPKAD, kemudian ada Dinas Pendidikan, Korwas, SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya Bapak Ibu. Kita undang, kita sajikan datanya. Gitu. Dan kami sampaikan bahwa
hasil dari kegiatan rapot mutu yang kita akumulasikan seluruh jenjang per kabupaten kota itu belum diverifikasi, karena yang memverifikasi sekolah. Kalau kami pimpinan kami mengatakan memang sengaja kita itu tidak, waktu nyuratin kemarin mungkin belum melibatkan pengawas, biar hasilnya itu murni dari sekolah gitu. Biar hasilnya murni dari sekolah, karena nanti setelah FGD kita memang sengaja akan mengundang pengawas untuk kegiatan ini, untuk menyampaikan informasi yang serupa. Jadi mohon maaf, satu sekolah memang mungkin belum tahu, sekolah hanya tahunya diminta untuk ngisi instrumen, ngisi instrumen audit mutu gitu ya. Mungkin nggak tahu ini instrumen untuk apa, bahkan mungkin yang ngisi juga operatornya juga bisa, bukan hanya kepala sekolahnya, mungkin operator sekolah dan seterusnya. Instrumennya kami sebenarnya sangat sederhana, ada 114, kemarin sudah dijelaskan, nggih. Sehingga Bapak Ibu, kalau sudah sampai sana, sudah di FGD-kan, langkah berikutnya apa? Memverifikasi dan memvalidasi sehingga nanti didapat rapot mutu ini yang sudah valid. Valid artinya itu sudah terverifikasi dan validasi. Bapak Ibu kemarin sudah diberikan informasi caranya untuk memverval dengan buku 4, buku 5 sebagai acuannya, buku 4 itu langkah-langkah pemenuhan mutunya, buku 5 sebagai bukti fisik dari form-formnya. Jadi sudah ada semua. Nganten Bapak Ibu. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, ini sekilas untuk apersepsi ya, sehingga kemarin, oh iya kemarin itu. Kalau saya salah bisa disanggah, bisa diluruskan bukan disanggah, tapi dibetulkan melalui di chat Bapak Ibu. Terus kedua, mengapa perlu verifikasi dan validasi? Bapak Ibu seringkali hasil ketika sudah jadi itu diprotes gitu ya. Ini yang mengisi siapa kok hasilnya seperti ini? Wah, ini terus kemudian dicari ujung pangkalnya. Oh, ternyata kemarin mungkin hanya 1-2 orang guru, bukan TPM, PS, bukan kepala sekolah dan seterusnya. Atau kepala sekolahnya tidak ada karena sudah habis, sudah selesai, sudah purna dan seterusnya. Pentingnya verifikasi dan validasi tentunya Bapak Ibu, kita ingin mendapatkan data yang akurat. Kegiatan verifikasi dan hasil audit awal dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat mengenai kepatuhan sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Sehingga ketika ada sekolah yang belum dapat memenuhi standar, dapat dirumuskan permasalahan, direkomendasi peningkatan mutunya yang tepat untuk sekolah tersebut. Ini Bapak Ibu, jadi mengapa verval itu penting? Sehingga Bapak Ibu itu nanti menyampaikan ke sekolah ini karena penting itu harus prioritas gitu ya. Karena ini merupakan kegiatan penting. Ibaratnya Bapak Ibu itu nanti jadi petugas lab yang akan mencari permasalahan di sekolah tersebut. Tentunya harus ada hasilnya dulu, hasil screening awalnya dulu. Ibaratnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga. Nah, oke, apakah output dari kegiatan verifikasi dan validasi? Bapak Ibu, tentunya hasil dari kegiatan verval kemarin adanya satu, pemahaman tentang audit mutu, nggih. Jadi adanya pemahaman yang sama tentang kegiatan kita ini biar tidak tumpang tindih dengan kegiatan dari kementerian. Walaupun sama-sama ingin mensukseskan, ingin mengegulkan sekolah agar tercapai standarnya gitu ya. Tapi ada beberapa langkah yang mungkin berbeda dan kami mencoba mendahulunya begitu. Tidak masalah saya kira semakin banyak. Kalau kita itu pengen mendapatkan meningkat, ibaratnya kita itu pengen tahu penyakitnya kan semakin bagus alat labnya, semakin banyak second opinion-nya gitu ya. Kalau di rumah sakit itu ketika mau ditentukan penyakitnya kadang dokter mendapat perlu sebuah second opinion gitu. Artinya ketika sudah hasil labnya ada dari satu sumber, bisa jadi dengan sumber yang lain dicocokkan apakah sudah sama atau tidak. Ternyata sama berarti ada tindakannya. Nah, Bapak Ibu, tindakan inilah nanti yang akan kita gunakan untuk kegiatan supervisi. Jadi Bapak Ibu, langkah kita berikutnya nanti bahwa ketika sekolah sudah memverifikasi hasil auditnya,
dan sudah mendapatkan hasil rapot mutu yang sudah terverifikasi, maka itulah bahan yang akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk melaksanakan supervisi gitu. Jadi supervisi ini akan dijalankan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan rapot mutu yang valid, rapot mutu terbaru yang sudah terverifikasi, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak langsung besok ujuk-ujuk ke sekolah, nggak usah verbal, langsung supervisi gitu ya. Jadi maknanya berbeda karena saat ini sekolah yang Bapak Ibu kan belum menyampaikan ke sekolah ya, tentang kegiatan audit mutu. Sehingga harapannya nanti Bapak Ibu segera menyampaikan tentang verbal, waktunya sudah ditentukan nggih. Kalau sudah, kemudian sekolah mengunduh hasil audit mutunya yang sudah terverifikasi, kemudian itulah yang akan dijadikan oleh Bapak Ibu sebagai bahan supervisi. Ngaten Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu, kalau tujuan daripada kegiatan ini sebenarnya apa sih gitu nggih? Tujuannya adalah melakukan supervisi pemenuhan peningkatan standar nasional pendidikan berbasis audit mutu dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa kegiatan kita ini nanti semata-mata sebenarnya membantu sekolah agar meningkat atau terpenuhi mutunya. Itu aja sebenarnya. Jadi bukan lagi, wah ini tugas dari LPMP, oh ini tugas dari Dinas Pendidikan. Kita tidak berbicara tugasnya siapa, tetapi memang tugas bersama-sama untuk membantu sekolah, memfasilitasi sekolah, mendampingi sekolah dalam kegiatan pemenuhan atau peningkatan SNP ini. Sehingga nanti kalau hasilnya bagus, hasilnya memuaskan, toh itu merupakan salah satu kinerja pengawas sekolah gitu. Sehingga kalau sekolah itu audit awalnya itu hasilnya itu baru level 3. Kemudian setelah disupervisi oleh Bapak Ibu kok menaik jadi level 4. Nah, itulah bukti adanya sentuhan kinerja, sentuhan dari Bapak Ibu membantu, mendampingi, memfasilitasi sekolah dalam meningkatkan mutunya. Jadi tanggung jawabnya itu sudah ada di sekolah, tetapi menjadi tugas kita gitu, menjadi tugas LPMP. Loh, mengapa menjadi tugas kita gitu? Kita lihat Bapak Ibu bersama-sama dasar hukumnya. Nah, ini yang pertama Undang-Undang Sisdiknas, ini yang muaranya ibaratnya ini babone. Ini babonnya itu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kalau undang-undangnya sudah ada PP-nya Bapak Ibu. Di dalam PP SNP, PP 19 tahun 2005, disempurnakan PP 3 tahun 2013, diperbarui PP 13 tahun 2015. Di situ dijelaskan bahwa SNP, Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal sekolah di Indonesia. Jadi kalau ada di Kota Tegal sekolah yang belum SNP, ini salah siapa? Nah, tentunya semua nggak mau disalahkan, termasuk kita kan, karena kita sudah berbuat. Namun demikian, perlu diupayakan gitu ya. Perlu diupayakan bersama-sama, tahun ini bisa meningkat Bapak Ibu. Nah, gitu. Harapannya, tahun ini dengan sedikit pengembangan model dari LPMP ini, agar frame-nya sama, agar kegiatannya sama, gitu nggih, tidak kita beda-bedakan, semua mendapat sentuhan yang sama, tidak ada diskriminasi dalam pendidikan, kita mengupayakan kegiatan ini Bapak Ibu. Di dalam penjaminan mutu itu sendiri Bapak Ibu ada permennya nggih. Nomor 3 itu permen harusnya, bukan PP tapi permen. Ada Permen Diknas dan ada Permen Dikbud. Kalau dulu Permen Diknas karena masih pendidikan nasional nggih, kementerian kita, Permen Diknas nomor 3 tahun 2009 dan Permen Dikbud nomor 28 tahun 2016 tentang penjaminan mutu pendidikan. Di dalam Permen 28 tahun 2016 sudah diatur tentang sistem penjaminan mutu internal gitu. Di situ juga mewajibkan bahwa seluruh satuan pendidikan wajib mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal. Itu kalau tahun 2016 setelah Permen ini keluar ada surat edarannya. Surat edarannya dari Pak Dirjen bahwa seluruh sekolah
Dan sebenarnya tahun 2019 itu harapannya seluruh satuan pendidikan sudah menerapkan SPMI. Namun demikian Bapak Ibu, hasil survei kita, hasil supervisi kita ternyata menunjukkan tidak semua sekolah menerapkan SPMI. Rata-rata hanya yang mendapat bantuan saja, seperti sekolah model SPMI, kemudian ada yang mendapatkan kemarin itu BOS afirmasi, ada yang mendapatkan sekolah apa ya yang dari kementerian itu aja yang melaksanakan SPMI. Tapi kalau yang tidak ada, yang saya bantuan bantahnya, tidak ada pendampingannya juga ternyata belum melaksanakan SPMI. Padahal dalam surat edaran sudah Pak dinyatakan wajib untuk melaksanakan SPMI, Bapak Ibu. Nah, terus kembali ke LPMP. Mengapa LPM ini getol sekali? Ini karena sesuai dengan tusi kami juga di Permendikbud nomor 15 tahun 2015 tentang organisasi tata kerja lembaga penjaminan mutu pendidikan. Bapak Ibu, di Permendikbud nomor 15 tahun 2015 ini hanya mengatur 3 LPMP. Mengapa? Karena hanya 3 LPMP inilah yang eselon 2, yang lainnya masih eselon 3. Di dalam tusi kami sebagai LPMP eselon 2 adalah pengembangan model penjaminan mutu pendidikan. Maka ketika kami punya model, sudah kita implementasikan, sudah kita FGD-kan, maka perlu kita sosialisasikan. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa model kami ini juga dipakai oleh beberapa LPMP provinsi lain untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu. Jadi bukan hanya Jawa Tengah. Ini sudah diakui Bapak Ibu. Dari kementerian pun sudah mengizinkan, sudah membolehkan. Kemudian bahkan LPMP lain pun, provinsi lain pun boleh mengadopsi ini. Nganten. Terus kemudian kembali ke tusinya pengawas Bapak Ibu, agar nyambung gitu ya. Undang-undangnya sudah ada, PP-nya ada, permennya ada, LPMP-nya juga ada, tusinya juga nyambung. Pengawas. Nah, di dalam Permenek PAN RB nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsi pengawas dan angka kreditnya, di situ nanti ada kegiatan perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi pelaksanaan, bimbingan kepada guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, semuanya dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Jadi tusinya Bapak Ibu pengawas sebenarnya juga mengawal sekolah-sekolah satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Di Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah, di situ juga ada supervisi, memiliki kompetensi supervisi manajerial, memiliki kompetensi supervisi dan kompetensi yang lain, kompetensi standar yang lain. Kemudian Bapak Ibu di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 juga tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah ini. Nah, ini sebenarnya makanan sehari-hari Bu Mimin ini kalau menjelaskan yang ini sebenarnya beliau juga asesor Cawas dan sebagainya. Sehingga dan beliau juga walwilnya Kota Tegal ya Bu Mimin ya. Jadi pas banget ini walwilnya Bu Mimin, moderatornya Bu Mimin. Wah, lengkap. Sehingga nanti tinggal rumuskan habis ini mau apa gitu ya. Sehingga kegiatan nanti penjaminan mutu di Kota Tegal bisa berhasil dengan baik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jadi kalau berbicara masalah tugas beban pekerjaan, pembagian kewenangannya itu sudah dikembalikan kepada tusinya masing-masing. Jadi di sini tusi PLPMP apa, peran pengawas apa, regulasi yang menaungi kita apa ini sudah jelas mulai dari undang-undang, PP, permen gitu nggih. Lengkap semua Bapak Ibu. Sehingga tidak ada yang ilegal di sini. Semuanya sudah sesuai koridor realnya masing-masing. Tentunya dengan kapasitas dan kewenangan kita masing-masing nggih. Ngaten. Bapak dan Ibu, kemarin sudah dijelaskan tentunya nggih tentang pengembangan model penjaminan mutu ini. Jadi, kegiatan ini bermulai dari audit awal yang kemarin sudah disampaikan, verifikasinya, nanti Bapak Ibu ke sekolah melaksanakan verifikasi, kedua Bapak Ibu melaksanakan pendampingan. Pendampingan kalau di dalam kegiatan kita diistilahkan kegiatan supervisi Bapak Ibu. Nah, di dalam pendampingan, dalam kegiatan supervisi ini adalah
condong ini peran pengawas di sini nih. Peran-peran pengawas Bapak Ibu untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan nanti melaporkan hasilnya itu ada di sini. Sehingga nanti pada audit akhir bisa meningkat mutunya. Kalau audit akhir meningkat mutunya, ketika diakreditasi juga hasilnya bagus, sehingga ada peningkatan mutunya, sehingga nanti sekolah menjadi standar nasional plus X. Plus X-nya itu karena sudah melampaui SNP. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, terus kembali lagi, sebenarnya model penjaminan mutu itu bukunya kayak apa gitu ya. Mungkin kemarin juga sudah dijelaskan Bapak Ibu bahwa di kami itu ada buku 1 tentang naskah akademik, buku 2 tentang dokumen kebijakan, ada buku 3 tentang panduan implementasi, buku 4 itu langkah-langkah pemenuhan perstandar. Maka di situ ada standar kompetensi lulusan, isi, proses, sampai dengan standar pembiayaan atau sarpras 8 standar itu semua. Di buku 5 itu tentang catatan mutu atau formnya, buku 5 itu instrumen audit mutunya. Jadi Bapak Ibu, instrumen ini nanti bisa bukanya di buku 6. Gitu. Walaupun di surat kami juga ada. Kami sudah berkirim surat ke dinas, Bapak Ibu, jangan khawatir kalau untuk masalah surat tugas ke sekolah nanti dalam rangka kegiatan ini. Kami sudah meminta ke dinas untuk menugaskan dan mengizinkan Bapak Ibu melaksanakan supervisi dalam pemenuhan peningkatan SNP ini. Tanggalnya sudah kami sertakan di sana. Sudah kami berkirim surat ke dinas itu kemarin kalau tidak salah. Sudah kita share, kita sampaikan suratnya. Bapak Ibu, nah ini biar mantap ini, kembali kepada Permenpan RB nomor 21 di situ nggih. Jadi sudah selaras dengan apa yang akan kita laksanakan ini nanti Bapak Ibu nggih. Ada kegiatan penyusunan program, melaksanakan program, evaluasi hasil sampai melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Kerangka kegiatan kita supervisi ini Bapak Ibu nggih. Kerangkanya kurang lebih seperti ini. Pada tahap 1, nanti Bapak Ibu menyusun rencana program kepengawasan dalam kegiatan supervisi hasil audit mutu. Ini tadi sudah diperjelas Bu Mimin. Lagi nanti menyusun rencana program kepengawasan dalam rangka kegiatan pemenuhan peningkatan SNP berbasis hasil audit mutu. Kedua, nanti melaksanakan program kepengawasan. Ketiga, mengevaluasi program. Keempat, pelaporan. Nah, menyusun rencana menggunakan apa? Audit awal. Data audit awalnya sudah ada, gitu nggih. Data audit awal, kemudian keluarlah hasil audit awal yang sudah terverifikasi. Ini yang menjadi bahan untuk disupervisi. Mulai langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, sehingga nanti audit akhirnya, hasil audit mutu ini bisa meningkat mutunya Bapak Ibu. Nah, nanti kinerjanya kita itu hanya diukur dari sini. Audit awalnya kaya ngene, audit akhirnya kaya ngene. Wes cuma itu. Nah, tapi kan prosesnya Bapak Ibu, prosesnya itu yang ibaratnya berdarah-darah. Kalau Bapak Ibu pengawas ke sekolah-sekolah kan, wah mungkin belas sekolah binaan saya itu ada 20, binaan saya ada 15, waktunya sesingkat-singkatnya, caranya piye. Nah, ini kita dipaksa untuk menggunakan cara-cara yang tidak biasa, dengan cara yang simple, mudah, dengan online gitu ya, seperti kita saat ini Bapak Ibu, by Zoom boleh, jadi tidak harus ke sekolah Bapak Ibu. Silahkan manfaatkan platform teknologi yang Bapak Ibu kuasai. Bisa menggunakan WhatsApp, menggunakan Zoom, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kegiatan kita ini simplicity, sesimpel ini. Nanti Bapak Ibu cuma melaksanakan, menyusun rencana pertama, kedua melaksanakan, ketiga mengevaluasi, keempat melaporkan. Menyusun rencana kepengawasan, ada formnya. Melaksanakan program kepengawasan, ada formnya. Evaluasi pelaksanaan program, ada formnya. Pelaporan hanya melaporkan. Jadi nanti ada 3 form Bapak Ibu. Form menyusun rencana, form melaksanaan program, dan form evaluasi gitu ya. Kalau sudah formnya tadi nanti dilaporkan ke LPMP. Mengapa perlu dilaporkan? Agar kami punya data mutu yang sama untuk seluruh Jawa Tengah.
yang bisa kita olah, kita jadikan sebagai data. Ini loh hasil kegiatan supervisi. Ini hasil kegiatan pendampingan. Walaupun output aslinya itu bukan dokumentasi, bukan dokumen data gitu ya. Karena dokumen data yang dilaporkan itu nanti bukan tujuan akhirnya Bapak Ibu. Tujuan akhirnya itu adanya peningkatan mutu yang ditunjukkan oleh hasil audit akhir yang meningkat. Nah, niku. Melaporkan itu hanya sebagai kegiatan, salah satu kegiatan administrasi, agar LPMP juga punya datanya. Ini Bapak Ibu pengawas sekolah yang sudah berjalan mana, yang belum berjalan mana, yang perlu kita dampingi mana, yang punya masalah mana, seperti itu. Nanti Bapak Ibu, kita kupas satu-satu mulai per tahapan kegiatan. Kita kupas satu-satu mulai per tahapan kegiatan. Tahap pertama, perencanaan Bapak Ibu. Di dalam tahap perencanaan ini nanti kita menyusun program perencanaan supervisi berdasarkan hasil audit mutu yang telah terverifikasi, menyiapkan ruang lingkup formnya, menyiapkan metodenya, dan menyusun jadwal pertemuan dengan sekolah binanya. Hanya itu. Nanti dalam perencanaan cuma semalam aja pasti jadi Bapak Ibu nanti. Rapat mutune wis ono iki, berarti segera tak susun rencana kegiatan pendampingan ke 10 sekolah binaan saya. Pertama nanti saya mendapatkan data rapot mutunya. Kedua, ruang lingkup formnya kita siapkan, metodenya dengan daring. Kalau Bapak Ibu terpaksanya luring, monggo tapi menggunakan protokol kesehatan. Ngaten nggih. Kemudian kalau sudah direncanakan, kemudian dilaksanakan Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya kita itu nanti fleksibel saja. Artinya bahwa Bapak Ibu tidak usah menunggu seluruhnya direncanakan dulu baru dilaksanakan. Direncanakan, ada yang baru dilaksanakan, kemudian Bapak Ibu sudah melaksanakan sekolah A, kemudian masih merencanakan sekolah B, monggo itu sesuai strategi Bapak Ibu. Tapi tahapan-tahapannya, forum-forumnya, mohon jangan diabaikan. Kemudian di dalam pelaksanaan, nanti juga Bapak Ibu menyepakati ruang lingkup metodenya. Jadi setelah direncanakan dilaksanakan gitu. Nanti ada forumnya. Kira-kira di dalam perencanaan nanti yang akan kami naikkan mutunya pada standar proses dan PTK. Berarti yang kita laksanakan pada standar proses PTK. Kalau sudah dievaluasi Bapak Ibu, di dalam kegiatan evaluasi nanti ada refleksi hasil kegiatan pemenuhan SNP-nya, kemudian melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi. Itu Bapak Ibu dievaluasi, ada forumnya gitu. Sudah kita siapkan, tinggal diisi. Kalau sudah dilaporkan, nganten. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita ke forumnya dulu. Nah, Bapak Ibu, di dalam forum perencanaan supervisi adalah seperti ini, nggih. Nah, forumnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ini adalah forum contoh saja yang sudah diisi. Bapak Ibu nanti ketika mau membuat perencanaan ini, sekali lagi yang perlu dipedomani Bapak Ibu harus pegang hasil instrumen audit mutu yang sudah di-verval. Caranya gimana? Kita kembali ke sini. Nah, instruksikan ke sekolah-sekolah Bapak Ibu setelah melaksanakan verifikasi mengunduh ya. Mengunduh atau mendownload hasil audit mutu yang sudah di-verval. Ada jedanya Bapak Ibu. Kemarin saya sempat di Jabri juga. Ini saya sudah melaksanakan verifikasi kok hasilnya masih sama gitu. Jadi sekali lagi kalau sudah melaksanakan verval, sudah kirim data, tunggu sebentar, beri kesempatan teman-teman kami untuk mengolah datanya. Kurang lebih 5 hari, 1 minggu sudah jadi, sudah dilihat lagi hasilnya. Kalau sudah dilihat hasilnya, download Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, kalau sudah tahu caranya download, nanti menggunakan hasil audit mutu.lpmp.jateng.go.id, kemudian login NPSN sekolah, passwordnya LPMP. Di-download. Kalau sudah di-download, sudah keluar hasilnya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini dashboardnya ya, dashboardnya halaman mukanya untuk download tadi. Bapak Ibu, rapot mutunya kurang lebih seperti ini. Kami mengambil salah satu contoh dari Kabupaten Blora. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini.
Bapak Ibu, hasilnya ini nanti bisa Bapak Ibu persani rapot mutu setiap sekolah, setiap sekolah binaan Bapak Ibu. Dapatkan ini di setiap satuan pendidikan, kemudian dilihat. Di sini ada nomor, ada standarnya, kemudian ada SNP-nya, capaiannya, prosentasenya, dan keterangannya. Bapak Ibu, level tertinggi itu pada level 100 ya, capaiannya sampai 100%. Nanti kalau capaian 100% berarti sudah sesuai dengan SNP. Jadi ada level 1, 2, 3, 4, dan level SNP. Bapak Ibu, kalau ini sebenarnya sama dengan rapot mutu, kita samakan levelnya. Jadi nanti di dalam standar nasional pendidikan, misalkan standar kompetensi lulusan SNP 4, itu maksudnya indikator atau langkah-langkah pemenuhannya itu ada 4 gitu. Kemudian setelah sekolah mengisi itu cuma dua yang langkah-langkahnya yang terisi. Berarti 50% capaiannya, sehingga masih pada level 2. Nanti Bapak Ibu. Kemudian nanti bisa diperiksa nih di halaman bawahnya. Oh, ini standar proses masih 70%. Kita lihat. Oh, ada langkah-langkah tahapan yang belum dilaksanakan. Misalkan, guru belum melakukan analisis SKL KIKD, misalkan. Guru belum mereview dan merevisi silabus. Wakakurikulum atau kepala sekolah belum memvalidasi silabus. Bapak Ibu, kemarin juga sempat ada pertanyaan. Saat ini kan kondisinya COVID-19, sehingga seperti RPP-nya pun cuma 1 lembar dan seterusnya. Sekali lagi sebenarnya enggak masalah di situ, karena yang kita tanyakan itu adalah prosesnya, bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya Bapak Ibu. Sehingga enggak masalah, yang penting prosesnya sesuai di standar itu terpenuhi. Ngaten Bapak Ibu. Jadi bisa nanti dipersani, kemarin mungkin sudah dijelaskan, sehingga saya hanya menyinggung sedikit saja. Sehingga hasil ini nanti kalau sudah diketahui, Bapak Ibu langsung ngisikan di form. Kira-kira dengan waktu yang disediakan ini saya bisa membantu sekolah yang perlu saya dampingi berapa standar. Apakah semua standar? Boleh Pak, Bu. Malah wajibnya sebenarnya 8 standar tadi. Cuma di sini kita contohkan pada standar proses dan standar PTK. Kemudian diuraikan pada rencana indikator yang akan dipenuhi atau ditingkatkan masing-masing standar. Standar proses misalkan memvalidasi silabus, menyusun kegiatan inti, dan seterusnya. Nanti di standar PTK juga demikian. Kemudian yang tahap ketiga, rencana metode yang digunakan apa? Rencana kegiatan kapan? Nah, ini cuma 4 pertanyaan. 4 deskripsi yang harus Bapak Ibu penuhi pada forum perencanaan. Cuma itu saja Bapak Ibu. Jadi di dalam forum perencanaan ini nanti ada cuma 4 pertanyaan. Kemudian setelah perencanaan kan dilaksanakan lah. Nanti di dalam forum pelaksanaan ini pun nanti cuma melanjutkan dari forum perencanaan ini, cuma nanti dilengkapi dengan langkah kerjanya. Ini pelaksanaan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi hampir sama, misalkan standar proses, standar PTK, indikator yang perlu ditingkatkan apa. Nah, dijelaskan lagi, diperinci lagi. Kegiatan pemenuhan peningkatan mutu yang dilakukan oleh sekolah didampingi oleh pengawas. 1, memvalidasi silabus. Kemudian memvalidasi silabus itu kegiatannya apa saja. Langkah-langkahnya seperti apa. Buka buku 4, bukti fisiknya buka buku 5, gitu. Mendampingi wakakurikulum, melakukan validasi silabus dengan forum validasi, buka buku 5, dan seterusnya. Nanti forum-forumnya sudah ada di situ semua, Bapak Ibu. Ini yang terkait dengan pelaksanaannya, Bapak Ibu. Formnya cuma seperti ini, kemudian kita lanjut ke termasuk Bapak Ibu di dalam forum pelaksanaan nanti juga kalau ada bukti kegiatan foto-fotonya dilampirkan Jadi seperti contoh. Jadi fotonya itu tidak tersendiri tetapi dimasukkan ke dalam forum ini. Dimasukkan ke MS Word ini. Disertai deskripsinya. Ini contoh buku 3-nya, buku 4-nya Bapak Ibu kebetulan standar proses itu pada buku 4.3. Nih, di sini contohnya. Kemarin sudah dijelaskan, saya kira, sehingga saya hanya menampilkan poin-poinnya saja. Diagram alur standar proses seperti apa, urutan pekerjaan pada
ini ada petunjuk kerja pada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Urutan pekerjaannya seperti apa? Di dalam urutan ini ternyata ada beberapa langkah yang tidak terpenuhi sehingga perlu diluruskan dengan kegiatan-kegiatan pendampingan oleh Bapak Ibu yang dibuktikan dengan form-form di buku 5. Forumnya seperti ini Bapak Ibu di catatan mutu atau buku 5. Nah, nanti bisa dibersani. Ini pada RPP pembelajaran apa Bapak Ibu dituliskan di sini. Kemudian nanti langsung maaf. Nah, nanti forum-forumnya bisa langsung ketahui dari sini. Oh, ini forum misalkan FM 03/02/01 tentang RPP. Oh, langkah-langkahnya seperti ini dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, ini yang pelaksanaan. Kemudian yang ketiga evaluasi Bapak Ibu. Pada tahap evaluasi pelaksanaan, langkah-langkahnya sebenarnya sih ini hanya untuk memastikan saja bahwa Bapak Ibu nanti harus memeriksa formnya, memastikan langkah-langkah pemenuhan mutunya, kemudian diskusikan tentang kendala dan tindak lanjutnya, kemudian melanjutkan penjadwalan supervisi selanjutnya Bapak Ibu. Berdasarkan hasil diskusi, pengawas melakukan tindak lanjut, menyusun kembali rencana supervisi yang akan datang. Nanten Bapak Ibu, evaluasinya. Terus forumnya di mana? Nah, forumnya ada di sini Bapak Ibu. Rekomendasi yang disupervisi standar pada standar proses. Forumnya gimana? Oh, lengkap. Langkah pemenuhannya ada apa tidak? Oh, ada. Permasalahan dihadapi? Nggak ada permasalahan. Atau permasalahannya karena terkendala COVID-19, pembelajaran tidak maksimal, dan seterusnya. Monggo Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang bisa menerjemahkan, mendeskripsikan sejelas-jelasnya. Jadi, sesimpel itu. Saya kalau bicara kegiatan supervisi sesimpel itu kadang ditertawakan. Enggak simpel itu, rumit itu. Rumit kan bagi yang lain, tapi kalau pengawas tegas pasti simpel. Ya, apalagi nanti wabilnya Bu Mimin. Mantap. Jadi Bapak Ibu nanti yang jelas dalam kegiatan supervisi ini nanti hanya cuma tiga form dalam satu sekolah. Form perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Silahkan diunggah kalau sudah. Nah, Bapak Ibu, biasanya keluhannya itu, wah berarti nanti kalau saya punya 10 sekolah binaannya ada 3 forum kali 10, 30. Kami menawarkan metodenya. Sebenarnya yang mengisi forum kan Bapak Ibu. Ibaratnya kalau perlu diasmanani, di PDF-i, nanti kalau yang mengupload, mengirimkan bisa sekolah. Silahkan sekolahnya diberdayakan untuk masing-masing mengirim ke LPMP. Tetapi sekali lagi yang membuat Bapak Ibu, sehingga nanti mempermudah Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan supervisi. Ben orang upload itu satu-satu kelamaan, nanti pakai datanya habis. ini alternatif saja. Tapi kalau Bapak Ibu mantep tak kirim sendiri, ya monggo. Karena saya kira lama-lama akan terbiasa. Kalau nggak biasa upload juga pasti kesulitan. Tapi kalau sudah terbiasa ya gampang. Nanti Bapak Ibu di dalam pelaporan nanti Bapak Ibu menyiapkan forum perencanaan yang sudah terisi, forum pelaksanaan yang terisi dan foto pelaksanaan supervisi. Pada evaluasi, forum evaluasi yang terisi dan foto pelaksanaan evaluasinya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa dalam ketika mengisi masing-masing form tadi itu diberi identitas yang jelas gitu ya. Ini memang identitasnya agak ribet ini. Mengapa perlu sedetail ini? Karena nanti yang mengirimkan banyak gitu ya. Kami nanti susah bedain ini form apa ini? Perencanaan kah, pelaksanaan kah, atau evaluasi begitu. Jadi nanti Bapak Ibu tuliskan di dalam form Bapak Ibu masing-masing identitas mulai dari nama kabupaten kotanya, nama pengawasnya, nama sekolahnya, dan tahap pendampingannya. Tahap pendampingan itu cuma 3 tadi, perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi. Kalau sudah, klik link laporan ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau sudah, klik link laporan ini. Kita lihat bareng-bareng Bapak Ibu. Contoh, kalau untuk klik, kita klik. Oke, kalau sudah kita klik nanti akan muncul link laporan seperti ini Bapak Ibu. Nah,
Kalau sudah, Bapak Ibu nanti caranya untuk mengelingkan, caranya untuk melaporkan adalah seperti ini. Lihat nanti di sini tulisan daftar link input laporan kegiatan supervisi. Pilih kabupatennya, Kota Tegal. Nomor 35. Oke, nanti langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke, langsung muncul input pelaporan supervisi. Oh, ini Kota Semarang, harusnya Kota Tegal. Nanti alamat emailnya, klik di sini, tulis lengkap. Walaupun yang mengisi sekolah harus tahu alamat email Bapak Ibu. Ini misalkan saja. Periode pendampingannya dipilih di sini. Oh, perencanaan. Nama kecamatan. Walaupun mungkin Bapak Ibu yang dari SMA, SMK mungkin kecamatannya juga perlu diisikan. Nah, ini sudah. Kecamatan Tegal Barat, cuma 4 ya Tegal itu nggih. 1 2 3 Tegal Barat gitu. Jenjang. Nah, SMP misalkan, NPSN sekolah. Silahkan diisi nama sekolahnya. Ini pengawasnya, ini juga diisi, nama pengawasnya juga diisi. Bapak Ibu, nah tambah file di sini. Silahkan klik file perencanaan, tambah file di sini. Bukti fisik nggak usah dikirim Pak Bu, hanya form-formnya saja. Bukti fisik biar di sekolah masing-masing, karena itu merupakan bukti kerja sekolah, sehingga nanti ketika diakreditasi pun sudah lengkap. Itu Bapak Ibu terkait linknya, nggih. Kami lanjutkan, Bapak Ibu. Baik. Sekali lagi, daftar walbilnya yang bawah ini daftar koordinator wilayah, wali wilayah, walbil singkatannya. Sehingga ini sudah jelas kalau Kota Tegal Bu Mimin. Nanti disepakati mau menggunakan Google Classroom atau apa, tapi di sini sudah difasilitasi Bu Mimin dengan Google Classroom. Sudah dibuatkan kelasnya, Bapak Ibu tinggal join saja ke sana. Link laporan ini sudah tadi, nggih. Oke. Bapak Ibu, nggih, sebagai wujud penghargaan kami karena kami tidak bisa ngaturi biaya, ngaturi honor-honor lainnya gitu. Kita tuh kan malu sebenarnya. Kita ngakon ning ora ana duwite gitu nggih. Sehingga kami ini tidak bisa memberi honor Bapak Ibu dalam bentuk rupiah, tapi kami secara tulus ikhlas akan selalu mendoakan agar apa yang Bapak Ibu laksanakan ini nanti dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang sebanyak-banyaknya, entah itu nikmat sehat, entah nikmat umur panjang, nikmat diberi putra-putri yang soleh-solehah gitu ya, diberi teman-teman yang baik gitu ya, diberi kesempatan yang baik dan seterusnya. Sekali lagi kami tidak bisa mengaturi apa-apa, kami hanya bisa mendoakan. Semoga Bapak Ibu mendapat balasan yang sebaik-baiknya, balasan atas kebaikan yang Bapak Ibu berikan untuk penjaminan mutu di satuan pendidikan. Sertifikat yang akan diberikan oleh LPMP, Bapak Ibu nanti akan diberikan dengan pola in-on. In-nya Bintek saat ini, on-nya di sekolah. Bapak Ibu, kemarin kami desainnya adalah 4 jam kali 10 sekolah binaannya. 4 jam itu per satu per asumsinya setiap satu sekolah itu 4 jam. Kemarin pada waktu kami melaksanakan ini, waktu pimpinan kami membuka kegiatan, Pak Harmanto, Kepala LPMP menyampaikan jangan 10 sekolah binaan, disesuaikan dengan jumlah sekolahnya. Kalau jumlah sekolah binaannya 20 ya 20, karena itu real. Kegiatan ini seluruh sekolah harus tersentuh, bukan hanya 10. Wah, siap. Gitu ya, karena perintah langsung dari pimpinan, maka kami siap. Sehingga Bapak Ibu nanti melalui wabilnya melaporkan berapa jumlah sekolah binaan Bapak Ibu, itu nanti akan kita berikan. Sertifikat akan kita kirim secara online dengan setelah Bapak Ibu mengirim hasil laporan supervisi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah upload file laporannya, sudah lengkap, nanti LPMP akan kirim sertifikatnya. Dengan pola yang berbeda-beda, mungkin Pak Pujadi dan Pak Wiryo berbeda karena jumlah sekolah binaannya berbeda. Kalau jumlahnya 4 ya nanti ya cuma 4 kali 10, berarti
44 kali 4 kali 4 berarti sempat tidak sempat. 4 kali 4 sekolah berarti 16. Berarti hanya nanti polanya 4 jam online, 16 online 4 jam yang on the job-nya gitu. Kalau 10 semakin banyak sekolah binanya maka semakin banyak. Semoga sertifikat ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua sebagai tanda cinta LPMP kepada Bapak Ibu pengawas. Nah, ini timeline verbalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman kami tim verbal, Pak Zainal mungkin sudah menyampaikan untuk Kota Tegal, jenjang Dikdas, dan untuk Bapak Ibu SMA SMK, cabang dinas wilayah 11, tanggal terakhir pengiriman rapot mutu yang telah diverbal, tanggal 28 Juli. Jadi kalau taat ini tanggal 16 ya. 15 ya? Oh, 15. Berarti masih ada kurang lebih setengah bulan. 2 minggu masih ada kesempatan yang ini. Kalau Tegal kan lingkupnya kan nggak terlalu jauh, transportasinya dekat gitu ya. Bahkan kami sampaikan jangan datang online saja, lebih dekat itu ya, dekat di hati, jauh di mata karena online ya gitu. Bapak Ibu nanti silahkan tanggal 28 Juli sekolah itu diinformasikan sudah harus ngirim rapot mutunya karena cut off-nya tanggal 28 Juli. Untuk mengirim rapot mutunya di mana? Nah, ini ada. Nanti juga akan disampaikan Bu Mimin di grup Walwil gitu ya dengan Bapak Ibu. Nanti di sini mengirim rapot mutu yang sudah terverifikasi paling lambat 28 Juli melalui link ini. Ada 2 link. Kami itu kadang kalau menggunakan satu link itu kadang ada ini kendala teknis ya. Ini kan kita menggunakan link dengan kode s.id dan satunya gg.gg. Ini yang biasa kita gunakan. Kadang-kadang s.id-nya itu mampet ya kita bisa menggunakan yang gg.gg gitu ya. Ini hanya alternatif, bisa menggunakan salah satu. Kemudian sekolah bisa mengunduh laporannya, insya Allah tanggal 3 Agustus sudah jadi, sekolah bisa mengunduh hasil rapot mutu yang sudah terverbal. Kalau sudah, mengunduhnya di mana? Mengunduhnya di hasil audit mutu.lpmpjateng.go.id. Pada paparan kami juga sudah kami sampaikan. Username-nya NPSN sekolah, password-nya LPMP. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah diunduh, itulah yang menjadi bahan supervisi Bapak Ibu. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan. Sebenarnya kalau di kami itu Bapak Ibu pokoknya mulai kerja tanggal 5 Agustus sampai tanggal 25 Oktober. Wis. Mulai 5 Agustus, terakhir 25 Oktober sudah harus melaporkan. Dan kalau kami itu, tapi untuk memperjelas bisa kita gambarannya perencanaannya sekian, pelaksanaan sekian, evaluasinya sekian. Nganten nggih. Jadi ini hanya untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Untuk ngirim laporannya kemana? Ke s.id supervisi 2020. Nganten. Sudah kami share di materi kami di chat, link juga sudah kami share nggih. Nah, teman-teman kami juga sudah ada yang share infografis. Infografis itu merangkum apa yang menjadi kami paparkan cuma jadi satu tampilan, mempermudah saja. Biar nanti kalau ada pengawas yang tidak hadir itu menyampaikan gampang nih caranya. Dan bahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini tidak bisa gabung, mungkin bisa disampaikan. Kami sudah nyuratin ke dinas, besok ada kegiatan webinar supervisi ini. Kami sebut webinar karena Bintek Sapu Jagat yang kita gabung dengan seluruh kabupaten kota yang kemarin pengawas-pengawasnya karena punya acara yang lain tidak bisa gabung, kita ada Bintek Sapu Jagat. Kita kemas dalam bentuk webinar besok tanggal 17 Juli jam 8. Link dan room-nya sudah kami sampaikan ke dinas. Nanti flyernya bisa kita sampaikan. Saya tip ke Bu Mimin nanti dan sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi yang tidak hadir bisa gabung. Nah, dan sudah selesai. Sudah 1 jam saya kira, jadi sudah cukup panjang yang kami sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Tentunya Bapak Ibu, monggo bisa nanti langsung dengan
langsung ketika dibuka tanya jawab atau di chat juga bisa. Monggo Bapak Ibu yang paling nyaman bagi Bapak Ibu. Monggo bisa kita dibantu, dilengkapi, disempurnakan, ditambahi Bapak Ibu kira-kira yang paling bagus apa, monggo. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Ngaten guys, sekali lagi Bapak Ibu kami di sini hadir di sini bersama-sama ingin mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Karena LPMP adalah mitra menuju pendidikan yang bermutu. Ngaten Bapak Ibu, matur suwun, mohon maaf atas segala kekhilafan kami dalam menyampaikan paparan kami. Bila mana ada yang kurang berkenan, ada hal-hal yang menyinggung Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yuli. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Yuli. Alhamdulillah. Pak 55 menit waktu digunakan untuk paparan yang luar biasa. Sangat menguasai, beruntunglah Bapak Ibu mendapat narasumber langsung dari Pak Kasihnya. Terima kasih Mas Yuli, Kota Tegal sudah difasilitasi. Nah, Ibu dan Bapak, seperti yang sampaikan di chat, Bapak Ibu boleh menanyakan lewat langsung tangan begini atau lewat raise hand, atau Bapak Ibu bisa menulis pada chatting. Ya. Bapak Ibu, ini Mas Yuli ada pertanyaan dari Pak Wir. Yap. Pertanyaannya Pak Wiryo Raharjo yang di setting, kami bacakan dulu. Ya. Kalau ada sekolah yang belum mengisi audit awal, bagaimana solusinya? Monggo, ini yang pertama. Kami menunggu teman-teman yang lain, Mas Yuli. Baik. Bagi sekolah yang belum mengisi kemarin, jadi Bapak nanti bisa, jadi nanti ini saya kasih alamatnya, Bapak Ibu, saya kasih chat di alamat link untuk ngisi instrumen. Sebenarnya sama-sama yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk sekolah yang belum mengisi instrumen audit mutu pada tahap awal kemarin, bisa ngisi di sini. Nah ini. Jadi nanti s.id Kota Tegal. Jadi alurnya sama, nanti mengisi instrumen di situ. Jadi silahkan nanti untuk ngisi dan tunggu sementara untuk mengunduh, kemudian di verbal. Jadi untuk sekolah yang belum mengisi, alamat linknya sudah kami sampaikan, nggih. Nanti sekolah bisa langsung entry di situ. Anten Bu Mimin, nggih. Jadi bagi sekolah yang belum, Ibu Bapak tetap mengisi dulu. Jadi nanti isinya 2 kali. Yang pertama sebagai isian awal, dianggap audit awal, diverifikasi, unggah lagi. Jadi menjadikan raport yang sudah di verbal. Berarti 2 kali mengunggahnya. Bagi yang sudah berarti tinggal mengunggah 1 kali lagi. Karena sudah ada raport awal. Matur nuwun Mas Yuli. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh? Silahkan. Enggak, Pak Amin, dipersilakan. Monggo, Pak Amin, kami berikan waktu, boleh dibuka ini Pak, mikrofonnya, monggo. Mas Yuli, Pak Amin Asis. Terima kasih Ibu. Pak Yuli, mohon izin saya bertanya, kaitannya dengan kegiatan pada saat supervisi mutu Pak Yuli. Jadi seandainya nanti setelah kami melihat hasil rapot mutu sekolah binaan kami, ternyata yang rendah misalnya di sarana prasarana atau di tendik. Kalau yang rendah di kompetensi guru, mungkin saya bisa melakukan supervisi dalam bentuk peningkatan kompetensi gurunya. Tetapi kalau yang rendah di sarana prasarana atau tidak terpenuhinya tendik, dalam rangka supervisi kegiatan apa yang mesti kami lakukan? Itu Bapak, matur nuwun. Monggo langsung Mas Yuli. Langsung, baik. Baik Bapak, sebenarnya kalau di dalam instrumen kami, tidak, misalkan yang lemah di standar PTK atau tendik gitu ya, itu bukan pada ini Pak Amin, bukan berapa jumlah guru yang sudah sertifikasi, bukan pada hasilnya atau jumlah-jumlahnya, tetapi pada langkah-langkah pemenuhannya. Apakah sekolah sudah membuat perencanaan
kebutuhan guru semacam itu. Sehingga nanti mengacu saja pada buku 4 dan 5 yang sudah ada di kami Pak Amin, langkah-langkah pemenuhannya di situ. Memang kalau kita dilihat dari 8 standar nasional pendidikan, ada beberapa yang bisa kita intervensi, tapi ada pula yang itu membutuhkan pihak-pihak lain untuk membantu Pak. Seperti Sarpras, PTK, kami sadar betul itu seperti itu. Tapi nanti bisa dipirsani pada contoh saya buka kan di Adit Mutu ya, sekedar untuk anu aja gambaran saja. Sebentar, salah. Bukan ini. Oke, instrumen audit ini. Ini ada di, tadi ada dibuka deh. Coba ini, pakai ini aja. Bapak Ibu, nanti sama seperti kami, bila mana pengen mirsani buku-buku pos SNP-nya LPMP itu nanti juga link materi tadi akan muncul dashboard seperti ini, pilih di pos SNP ini, di jenjang ini. Bahkan materi verbal yang kemarin juga ada di sini. Nggih. Ini klik, kemudian di buku 6 Bapak, nanti bisa dipersani. Jadi kalau di kami itu, Pak Amin itu jenjang SMP apa? SMP Pak, SMP. Baik, saya buka SMP pada buku 6. Nah, begini Bapak, ini di buku 6 kami tentang instrumen audit mutu. Ya. Di dalam instrumen kami audit mutu ini, kalau ada pertanyaan terkait, jadi ini standar lulusan isi sekedap langsung proses penilaian. Nah, ini Bapak. Jadi di kami itu pertanyaannya seperti ini. Tim pengembang PTK melakukan pemetaan kebutuhan PTK, ya atau tidak? Kalau tidak, ada bukti fisiknya enggak? Gitu. Nanti dibuka di buku 5, di form-form pemenuhannya, di bukti fisiknya. Langkah-langkahnya seperti apa di buku 4, Pak, gitu. Jadi sebenarnya bukan pada jumlah PTK-nya itu kurang, jumlah PTK-nya itu banyak yang belum sertifikasi dan seterusnya. Terus kemudian apakah sekolah mengusulkan guru untuk melanjutkan pendidikan formal begitu. Terus kemudian apakah kepala sekolah mengkoordinir pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan begitu ya. Apakah guru menginventaris rekap kebutuhan PKB, sehingga saya kira kalau hal-hal semacam ini bisa dipenuhi ya Pak. Ataupun kalau tidak terpenuhi berarti nanti kembali lagi kita lihat di buku 4 dan 5-nya Pak, nganten langkah-langkahnya. Jadi nanti kamusnya silahkan buka buku 4 dan 5. Nganten Bapak, matur suwun sebelumnya nggih. Nganten Bu Mimin. Nggih, matur suwun Pak Amin. Nggih, sami-sami Pak, matur nuwun. Bu yang lain juga sudah memahami bahwa di tempat kami itu tidak meminta prosesnya hasilnya, tapi proses pemenuhan itulah yang menjadi utamanya. Nggih, matur nuwun Mas Yuli. Monggo Bapak Ibu yang lain dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Kemudian narasumber JOS ini sudah langsung yang punya program ini. Monggo. Pak Wir, mau tanya apa enggak ini? Kok senyum-senyum kayaknya mau bertanya deh ini. Sudah. Monggo. Ada yang mau bertanya? Pak Munarso mungkin mau bertanya? Belum, nggih. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bertanya itu paham alurnya, nggih. Jadi sekali lagi ini lanjutan dari kegiatan verbal. Bapak Ibu di samping di chat ini sudah kami berikan alamat dari ini Google Classroom yang sudah saya siapkan. Kebetulan saya sendiri Mas Yuli yang jadi wali wilayah, sudah saya tuliskan kode dari classroom-nya, ya. Ini ada di Google Classroom UDQE2J6. Ini monggo saya mungkin bisa tampilkan sebentar karena kebetulan saya yang jadi wali wilayah ini. Saya izin membukakan Google Classroom-nya saja, biar nanti sama ya. Bagaimana kita bisa berinteraksi di Google Classroom. Alamatnya saya bukakan saja sebentar.
Nah. Izin share ya Mas Yuli. Nah, sudah tampak belum Mas Yuli? Yeah. Ibu Bapak nanti boleh mengisi membuka Kota Tegal. Mana nih Kota Tegal? Nah ini, ya. Ini alamatnya Ibu Bapak. Nah, monggo boleh difoto dulu. Ini alamat yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi di Google Classroom. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan, mungkin berdiskusi tentang materinya, bisa saling berbagi informasi lewat Google Classroom. Ya, alamatnya sudah difoto Bapak Ibu. Ini ya sudah saya sampaikan di U kecil ya, D Q E 2 J 6. Ya, mudah-mudahan sudah difoto semuanya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan sarana ini untuk berkomunikasi dengan saya. Ya, kalau hanya ber-18 tidak usah membuat grup baru untuk perjenjang, jadi satu saja. Sehingga nanti dari SD, SMP, SMA, SMK bisa saling informasi. Mohon maaf apabila ada Bapak Ibu yang belum rawuh hari ini, bisa dibantu sampaikan inilah rumah kita untuk saling berkabar, menyampaikan informasi, berbagi pengalaman pada saat melaksanakan verval dan supervisi. Pengangkatan Mas Yuli. Sudah saya tutup lagi. Nomor HP saya juga sudah saya tampilkan di situ di 081 229 22062. Oh, itu kelebihan nolnya. Saya ulang lagi. 081 229 22062. Ini nomor WA saya ya. Monggo silakan dimanfaatkan. Kami akan membantu Bapak Ibu agar pelaksanaan ini dua kegiatan verval dan supervisi dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dipersilahkan apabila ada yang mau bertanya lagi. Pak Wiryo, monggo Pak Wiryo, silakan dibuka mikrofonnya. Monggo Pak Wiryo. Kalau sesuai dengan jadwal untuk Kota Tegal, pelaksanaan vervalnya sampai tanggal 28 Juli. Nah, untuk kegiatan supervisinya apakah dilaksanakan misalnya ketika supervisi selesai sebelum tanggal 28 apa nunggu setelah cut off gitu untuk kegiatan supervisinya Ibu? Iya. Monggo Mas Yuli langsung dijawab. Terima kasih Pak Periodi. Baik, coba saya share kembali paparan kami tadi. Ya. Oke, niki Kota Tegal. Nggih. Kami pertegas Bapak Ibu nggih. Jadi untuk Kota Tegal itu cut off-nya tanggal 28 Juli nggih. 28 Juli, tanggal 3 Agustus ini baru bisa unduh gitu. Okay. Sebenarnya nggih kalau sudah 3 Agustus bisa Bapak Ibu sudah pegang verbalnya mau langsung action boleh Pak. Langsung mau melaksanakan perencanaan tanggal 4 pun boleh, tapi kami hanya ngira-ngira kalau Bapak Ibu kurang lebih tanggal 3 sampai tanggal 5 itu untuk merencanakan kegiatan supervisi untuk 11 sekolah gitu. Itu cukup. Jadi mulai tanggal 3 sampai tanggal 5 itu Bapak Ibu merencanakan kegiatan perencanaannya gitu. Artinya Pak, jadi artinya kegiatan supervisi ini bisa dilaksanakan setelah tanggal 3 dan berakhir maksimal tanggal 25 Oktober. Kalau selesai sebelum tanggal 25, tidak apa-apa Pak, Alhamdulillah. Jadi ini hanya batasan maksimal saja. Jadi katakanlah setelah tanggal 3 dan sebelum tanggal 25 Oktober sudah selesai. Monggo Pak, ini rentang waktu yang kami sampaikan. Sehingga Bapak bisa mengira-ngira, oh perencanaannya kurang lebih sekian. Oh sehari selesai. Langsung tanggal 6 pelaksanaan boleh. Monggo Pak, nggih. Atau tanggal 4 itu langsung action juga boleh karena bagi Google Zoom. Apalagi Pak Wiryo kan canggih gitu ya, gampang gitu ya. Ngaten Pak, jawaban kami Pak. Jadi fleksibel saja, yang penting tanggal 25 Oktober sudah selesai ngaten Pak. Kalau sebelum tanggal 25 Oktober sudah selesai tidak apa-apa. Ngaten matur suwun karena kami itu butuh waktu untuk audit akhir. Jadi nanti sekolah itu kan harus mengisi
audit akhir. Jadi harapannya nanti di bulan November itu hasil rapot mutu yang sesuai audit akhir sudah jadi. Nanti kalau Bapak molor ke sekolahnya nggak segera bisa mengisi instrumen audit akhirnya, nanti molor di rapot mutunya juga. Jadi kalau tenggang waktu ini nanti bisa dipenuhi karena kami kemarin sudah koordinasi dengan teman-teman verbal sehingga insya Allah sudah nyambung jadwalnya gitu. Kanten, matur suwun Pak Wiryo. Iya, teman-teman. Prinsipnya supervisi bisa dilaksanakan apabila sudah ada hasil audit berdasarkan verbal. Kanten Pak. Nggih. Sip, matur nuwun. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ini saya lupa ini kok juga tidak ada pertanyaan dari chatting ya. Wah, memang benar Mas Yuli bahwa Pengawas Kota Tegal itu memang top markotop ya. Jadi begitu dijelaskan langsung paham semuanya dan besok hasilnya mesti luar biasa. Ngaten Bapak Ibu nggih, Budar nggih. Alhamdulillah. Nanti saya temani Bapak Ibu, enggak usah khawatir kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ada alamat Google Classroom, pakai WA langsung ya tidak apa-apa, sumonggo, atau nyamannya pakai WA group boleh. Monggo Bapak Ibu nanti memfasilitasi saya membuatkan WA group untuk 18 orang teman-teman pengawas SD, SMP, SMA, SMK, saya dimasukkan di sana. Nanti saya akan insya Allah menemani dengan senang hati apabila Bapak Ibu ingin berbagi kebahagiaan atau ingin mencari solusi permasalahan. Ngaten Bapak Ibu nggih. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau jika tidak ada gimana kalau kita sudahi saja nggih, langsung penutupan nggih. Ya, sekali lagi saya tanyakan apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saatnya kita melakukan closing ceremony. Sepertinya Bu Widarti juga sudah siap-siap untuk bersama menutup acara kita. Monggo Bunda Bu Widarti untuk menutup dulu, Bu. acara. Dalam? Ibu ada testimoni dulu, Kak. Ya, testimoni ya. Oke. Monggo Bapak Ibu, testimoni salah satu yang akan menyampaikan. Monggo. Yang akan menyampaikan testimoni kegiatan kita ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, kesan pesan lah Bapak Ibu ya untuk kegiatan ini. Oke, monggo, siapa yang ingin menyampaikan? Pak Wiryo atau Bu, ditambahi mungkin pernyataan dari Bapak Ibu peserta tentang sudah paham atau belum. Oh, nggih. Baik. Oh ya, diingatkan. Terima kasih Bu Wit. Bapak Ibu mohon berkenan ini untuk kegiatan kita. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk semuanya melakukan chatting. Kalau tidak bisa menyampaikan secara langsung, lewat chatting saja bagaimana respon Bapak Ibu terkait kegiatan ini. Apakah bisa dipahami atau tidak, bermanfaat atau tidak, monggo mohon kerjasamanya untuk semuanya bisa melakukan chatting sehingga terekam di data elektronik kami. Nah, monggo yang menyampaikan ini, monggo apakah dari Pak Amin atau Pak Wiryo atau Pak Budar, ibu-ibu mungkin gantian ya ini ya. Nah, bagaimana kalau nyuwun Bu Daryati Ningsih untuk menyampaikan kesan dan pesan, Ibu Kerso? Amin aja. Ini ibu-ibu ya, ibu-ibu dulu ya, biar terdengar suara ibunya. Ibu mohon maaf, nggih. Budar monggo kami ngaturi kesan dan pesan. Nggih, matur nuwun Ibu dan panitia dari LPMP yang pada siang hari ini sudah memaparkan tentang supervisi mutu. Oke. Bangga. Saya lanjutkan. Kami dari pengawas Kota Tegal, dari pengawas SD, SMP, SMA, maupun SMK, mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah dipaparkan oleh LPMP berkaitan dengan supervisi mutu, dan harapannya nanti kami akan melaksanakan supervisi mutu ke sekolah-sekolah binaan kami sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan tadi, dan harapannya pula dengan supervisi mutu ini ada peningkatan mutu juga, utamanya di 8 standar pada sekolah-sekolah binaan kami.
Mohon terus bimbingan pada LPMP Jawa Tengah kepada kami semuanya, pengawas yang ada di Kota Tegal, supaya dalam pelaksanaan supervisi mutu nanti kami dapat menjalankannya dengan baik dan lancar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam kesan-pesan ini ada beberapa hal yang tidak berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun sanget, selamat sore. Matur nuwun Bu Daryati Ningsih atas testimoninya. Intinya sudah bisa menerima materi dengan baik dan bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di wilayah Kota Tegal. Mudah-mudahan nanti implementasinya baik profil maupun supervisi dapat berjalan dengan lancar. Matur nuwun yang sudah menuliskan di chatting, hampir semuanya mengatakan sudah bisa dipahami. Nanti kalau ada permasalahan bisa diskusi di Google Classroom atau menghubungi dari Walwilnya. Terima kasih. Monggo yang lain yang belum mengisi boleh membantu kami untuk mengisikan testimoninya secara tertulis lewat chatting. Begitu Ibu dan Bapak, sebagai laporan kepada pimpinan Bu Kabid PSMP sudah kami lakukan untuk verbal. Monggo berkenan sekiranya bisa menutup acara ini secara langsung. Pada Bu Widarti dipersilakan. Terima kasih Bu Mimin, Bapak Ibu semuanya dari pejabat struktural TPMPD maupun pejabat fungsional, Bapak Ibu pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, matur nuwun atas kebersamaan kita selama 2 jam. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mendatangkan manfaat dan barokah yang luar biasa demi untuk kemajuan pendidikan di negeri ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sistem penjaminan mutu internal yang kami kembangkan itu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, monggo kita bersama-sama untuk melengkapi, mengembangkan, menyempurnakan dari konsep sistem penjaminan mutu internal di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini semuanya bukan harga mati ya Bapak Ibu ya. Jadi konsep-konsep ini masih bisa seluas-luasnya dikembangkan oleh Bapak Ibu pengawas khususnya di Kota Tegal. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin-kemarin rasa-rasanya ada satu kekhawatiran ya Bapak Ibu, kekhawatiran karena kejadian COVID ini yang belum kunjung berakhir, khawatir akan menurunnya kualitas pendidikan di negeri ini. Tetapi Bapak Ibu, kita tentunya tidak berpasrah ya, tidak berpasrah. Justru dengan adanya pandemik ini hikmahnya sangat luar biasa. Dengan adanya pandemik maka akan menumbuhkan rasa semangat untuk terus belajar, mempelajari ilmu-ilmu baru terkait dengan bagaimana harus mentransfer pengetahuan kepada para siswa maupun kepada teman-teman guru dan lain sebagainya. Oleh karenanya kalau tidak ada pandemik mungkin kita tidak bervirtual seperti pada kesempatan hari ini. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi bahwa kekhawatiran tersebut jangan sampai terjadi. Kita harus terus bersemangat memfasilitasi yang menjadi hak dari siswa.
Oleh karenanya Bapak Ibu, monggo kita bersama-sama untuk melakukan upaya supaya pendidikan ini tidak terdampak oleh pandemik COVID ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini waktunya sudah cukup dan dari chat-chat tadi saya juga sudah membaca bahwa teman-teman pengawas itu sudah paham dan sudah siap akan melaksanakan kegiatan supervisi pemenuhan dan peningkatan mutu di satuan pendidikan. Semoga Bapak Ibu selalu diparingi sehat, semoga Bapak Ibu dimudahkan segala urusannya sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, atas permintaan dari Ibu Moderator, Panitia Penyelenggara, dan atas izin dari Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini saya tutup dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan ditutup secara resmi oleh Ibu Kabid, berarti BIMTEK Supervisi dalam pemenuhan dan peningkatan mutu 8 SNP berakhir sudahlah. Saya sebagai moderator mohon maaf sekiranya dalam menghantarkan Bapak Ibu terdapat hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu karena sudah sampai dengan berakhir semuanya lengkap dan siap untuk melaksanakan dan sudah bersedia nanti kalau kesulitan atau berbagi kebahagiaan melalui wali wilayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan semua program-program yang telah kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat dulu, kita akan berfoto bersama dalam bentuk video. Monggo silakan Mas Host, kita ya tangannya dada-dada atau ya semuanya ya, biar kelihatan kita ya. Monggo semuanya. Terima kasih. Sekali lagi sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang dalam suasana yang lebih membahagiakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang capai standar nasional pendidikan LPMP Jawa Tengah bersatu manusia menunjukkan penjaminan untuk pendidikan generasi yang berkarya LPM Jawa Tengah kreatif inovatif atas ilmunya. Mohon undur diri Bapak Ibu, terima kasih. Salam sukses, sehat selalu. Terima kasih. Iya Bapak Ibu. Rame nemunya. Nah ini. Tulis pakai hilang, bisa pakai hilang. Oh, via sub yang baru.
Bu Heni masih? Bapak Ibu, ini ada pertanyaan menarik dari Bu Heni nih. Untuk bukti fisik perlu diisi semua atau hanya yang tidak sesuai saja? Semuanya Bapak Ibu. Semua diisi. Bukti fisik itu hanya untuk memastikan ya, tapi Bapak Ibu yang dipastikan itu prosesnya. Kalau prosesnya sudah bagus, pasti hasil dokumennya ada. Bukan pada capaian dokumen saja, tapi berproses untuk mencapai standar itu kan membutuhkan alat. Alatnya itu dokumen. Jadi sebagian besar teman-teman itu terjebak pada pembuatan dokumen. Jadi memenuhinya itu jadi berat ya. Tapi proses yang dilakukan otomatis dokumennya akan terwujud. Ngaten, nggih. Ini tambahannya saja. Jadi semuanya nanti diberikan ya. Diberikan, tetapi tidak usah dilampirkan ke kami, cukup disimpan di satuan pendidikan. Bapak Ibu isikan saja seperti apa yang ada disampaikan narasumber, baik pada verbal maupun supervisi. Mengatakan Bapak Ibu, terima kasih. Cukup. Belum tuh. Kasih. Ya, kalau kami sudah selesai, kami mohon izin, mohon mundur diri. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Sampun Mas Rahmat, monggo. Tutup aja. Itu Bapak Ibu, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Udah benar. Udah kan Pak Armanto. Sudah konsepnya itu. Jadi besok skenario-nya nanti saya tambah dikit. Kemarin 2 hari